Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuli Madubun. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi dengan mata kuliah yaitu interaksi manusia dan komputer. Ini adalah materi lanjutan dari video yang sebelumnya saya jelaskan. Dan yang akan kita bahas yaitu di sini yang pertama kerangka kerja interaksi, yang kedua pemodelan sistem, dan yang ketiga paradigma interaksi. Lalu masuk ke pembahasan yang pertama yaitu kerangka kerja interaksi, yang dimana ada 4 komponen utama. Yang pertama yaitu sistem. Sistem ini menggunakan bahasa mesin atau atribut komputasi yang menunjukkan status sistem. Lalu pengguna ini menggunakan bahasa tugas atau atribut psikologi yang menunjukkan status pengguna. Lalu masukan ini menggunakan bahasa masukan, dan keluaran menggunakan bahasa keluaran. Lalu selanjutnya terdapat 2 fase dalam kerangka kerja interaksi. Fase yang pertama yaitu fase eksekusi, yang dimana terdapat artikulasi, pengerjaan, penyajian. Di mana artikulasi ini pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Lalu pengerjaan, di mana bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Lalu penyajian, di mana sistem yang menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin dan menggunakan bahasa keluaran. Lalu fase yang kedua yaitu fase observasi, yang dimana observasi ini mencocokkan hasil yang muncul di layar dengan tujuan awal. Lalu ini adalah gambar kerangka kerja interaksi yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu pemodelan sistem. Yang pertama, model konseptual, di mana model yang diciptakan oleh perancang ketika mereka merancang sebuah sistem. Lalu gambaran sistem yaitu sistem diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Lalu model mental, di mana model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Lalu selanjutnya ada jarak semantik dan artikulatori, yang dimana jarak semantik yaitu pengguna dapat memahami hubungan atau pengguna berinteraksi dengan piranti atau sistem dengan memahami jarak antara fungsionalitas suatu piranti dengan sesungguhnya ingin pengguna lakukan. Lalu jarak artikulatori yaitu aspek lain yang bisa kita amati adalah jarak antara kenampakan fisik suatu piranti dengan fungsi yang sesungguhnya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu paradigma interaksi. Paradigma yaitu suatu sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. Dan ada 3 paradigma yang dominan dalam perancang konseptual dan visual suatu antarmuka. Yang pertama, antarmuka berpusat pada interaksi, didasarkan pada pemahaman tentang cara kerja suatu benda. Dan kedua, yaitu antarmuka metaforik, yang dimana didasarkan pada intuisi tentang cara kerja suatu benda, bergantung kepada hubungan intuitif yang dibuat pengguna pada saat mereka melihat simbol visual dari suatu komponen antarmuka dengan fungsinya. Dan yang terakhir yaitu antarmuka idiomatik, yang dimana didasarkan pada pembelajaran tentang cara kerja suatu benda, tidak berfokus pada pengetahuan teknis dan intuitis
tentang fungsi suatu benda, tetapi berfokus pada idiom, visual, dan perilaku sederhana untuk menyelesaikan suatu tugas. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.